Tapi no, gue ngomong satu hal dulu dong. Gue mau ngomong satu hal sebelum ceritanya lu beresin. Ya, meskipun gue sadar gue salah, gue nggak bohong anjir kalau muka dia tuh emang bener-bener mirip Kyuris. Nah, itu muka Kyuris tuh kayak gimana? Oh, itu anjing gue berisik banget. Gue minta maaf guys. Halo semuanya, welcome back to Reading Your Confessions with Ano. Seperti yang kalian tahu, di sini gue bakal bacain pengalaman, rahasia dan juga confession dari netizen yang paling aneh, paling bodoh, paling menyeramkan, paling menjijikan atau apapun itu secara anonim. Dan baik kalian yang mau ikutan sharing cerita atau pengalaman juga, kalian juga bisa ikutan. Link ada di deskripsi video atau enggak di Instagram gue ini juga bisa. Mantap jiwa. Oke lah, tanpa berlama-lama, mari kita. Sumpah kalian lihat gak kuku gua tuh cantengan anjir. Ini kayak aduh sakit banget. Oke guys, kita mulai dari submission pertama kita hari ini. Hai Nul, nama gua Karin dan gebetan gua jadi gay sejak deket sama gua. Salam kenal Karin. Capek Nul, gua tahu ini kedengaran bego banget, tapi sumpah ini cerita bener-bener real kejadian. Jadi gini Nul, gua tuh udah lama banget suka sama satu cowok di kampus, sebut aja nama dia R. Dari awal ketemu, vibes dia tuh kayak udah cocok banget sama gua Nul. Dia perhatian, sering traktir gua makan, nemenin pulang malam, bahkan pernah beliin gua boba kayak random aja gitu. Jadi gua ngerasa kayak dia tuh jelas-jelas suka balik sama gua. Harusnya. At first semuanya normal-normal aja Nul, kayak flirting lucu, chatan tiap malam, kadang telepon sampai ketiduran. Gue makin yakin banget dia nih emang serius sama gua Nul. Bahkan teman-teman gua pada bilang, ih kalian cocok banget, bentar lagi jadian deh. Jadi bisa dibilang gua langsung diawang-awang gara-gara itu juga Nul. Itu dia guys, itu dia. Biasanya yang dicie-ciein itu malah gagal guys. Sumpah dari pengalaman gue itu biasanya yang dicie-ciein itu gak pernah jadi. Atau kalau jadi itu gak bakal lama. Misal nih, gue dicie-ciein sama si Kuro atau si Ganteng lah, terserah kalian sebut nama dia siapa. Cie, kalian cie-ciein gue. Ayo cie-ciein guys. Oh, gue jadi ngerasa kayak gue suka sama dia. Dia juga ngerasa kayak gue suka sama dia. Oke nih, gak bakal jadi. Padahal kelihatannya kayak sama-sama suka kan. Tapi gara-gara kalian cie-ciein, ini gue sama dia gak bakal jadi. Gara-gara apa? Gara-gara kalian cie-ciein. Sesimpel itu. Sampai suatu malam Nul, dia bilang pengen ngomong serius dikit sama gua. Dan di sana gua udah panik sendiri Nul, karena gua kira gua bakal ditembak. Tapi ternyata kalimat pertama yang keluar dari mulut dia itu malah bikin gua kayak melongo dan juga ngerasa kayak geng gong. Dia ngomong kayak gini Nul, aku tuh suka kamu, tapi gara-gara deket sama kamu aku jadi sadar apa tuh, kalau ternyata aku lebih suka cowok. Demi Tuhan gue bengong Nul. Kayak gimana coba ceritanya gue cewek normal bisa bikin cowok tiba-tiba jadi Dia lanjut lagi bilang kalau katanya muka gue tuh agak mirip cowok, cara gue ngomong dan pakaian gue juga agak tomboy. Belum lagi rambut gue yang mulet sama kumis tipis gue menawan. Jadi, oh my god, kumis tipis menawan. Guys, buat para cewek di luar sana yang punya kumis tipis, jangan terlalu didengerin guys. It's okay. Tidak apa-apa punya kumis tipis sebagai wanita. Bukan berarti kalian laki-laki. Tidak apa-apa, jangan insecure terhadap kumis tipis kalian. Lihat nih, dia juga ada kumis tipis. Lihat nih, rambutnya tebel. Intinya, jadi pas deket sama gua, dia tuh sadar kalau dia ngerasa lebih nyaman sama gua tuh ke arah maskulin, no. Ke arah cowok. Ke arah maco. Dan dari situ katanya hatinya jadi kebuka. Dan dia jadi sadar kalau dia lebih attracted sama laki-laki. Di kepala gue cuma ada satu pertanyaan lah Nul. Gue mikir kayak, lah berarti gue ini apaan anjing? Test drive, beta version, batu loncatan, trampolin. Gue apa anjir Nul? Aduh, lu lucu banget. Tiap gua komplain, curhat atau protes, dia selalu bilang kayak, ya kamu kan pahlawan aku, hero aku. Gara-gara kamu aku bisa jujur sama diri sendiri. Gua mikir kayak gua bukan pahlawan, monyet, gua korban. Sekarang dia deket sama anak bisnis di kampus gua Nul. Dan iya, dia cowok. Oh my god. Jadi ya gitu Nul, intinya gebetan gue yang udah gue perjuangin dari lama malah jadian sama jenis kelaminnya sendiri gara-gara gua. Dan rasanya gue bener-bener hancur. Kalau menurut lu gimana Nul? Gak ada menurut-menurutan dari gua anjir. Lu, aduh lu.
God bless deh, semangat. Semoga gue harus ngomong apa? Ya semoga lu nggak traumatized. Please jangan pikir kalau semua cowok kayak gini. Enggak kok, gue janji nggak semua cowok kayak gini. Janji. Oke, kita akan masuk ke cerita kedua teman-teman. Judulnya adalah Museum Makanan Busuk. Hai Nul, jadi ini cerita waktu gue ngekos di Jogja bareng sama cowok nama dia Ari. Dia anak teknik, pendiam, super baik dan punya hobi masak. Tiap sore dapur pasti rame sama aroma tumisan, sambal atau sup. Dan gue pikir dia emang punya passion yang besar di dapur Nul. Tapi ternyata ada yang gak beres nih Nul. Ari ini gak pernah makan masakannya sendiri sama sekali. Serius Nul, tiap kali dia masak dia cuma icip-icip dikit terus masukin ke toples atau plastik terus ditaruh di kulkas. Tapi anehnya kulkasnya gak pernah kosong, gak pernah berkurang. Gua pernah iseng buka dan isinya tuh bener-bener bikin gua mau muntah. Kenapa Nul? Ada rendang, sop, ayam kecap, tapi semuanya busuk. Bener-bener busuk, berlendir, warna berubah, ada belatungnya Nul. Bahkan ada satu yang udah kayak berubah jadi kayak jelly hitam gitu. Dan dia simpen semua itu dengan rapi Nul. Dikasih label tanggal dan juga nama menu. Bener-bener kayak museum makanan basi. Oh my god, ini thriller anjir. Gue udah lama anjir gak dapet cerita gini. Terus gue tanya dong Nul, kayak, woi kok ini gak dibuang sih? Terus dia jawab, gue lagi riset tentang proses pembusukan. Tiap makanan punya cara mati yang berbeda, seperti manusia. Sumpah Nul, gue langsung bengong. Dan one day gue pulang malam, gue lagi ngeliat Ari duduk di lantai dapur. Lampunya mati, dan satu-satunya cahaya adalah cahaya dari kulkas yang terbuka. Dia lagi pegang sepiring nasi goreng dan dia lagi nangis. Gue diem kan, gue sembunyi sambil denger dia ngomong-ngomong secara perlahan dan pelan. Dulu ini makanan terakhir buat bokap gue, tapi dia muntahin. Sekarang gue biarin dia mati pelan-pelan. What? Sender, gue gak tahu ini cerita lu beneran atau enggak. Tapi kalau beneran ini serem banget. Tapi kalau ini bohongan, ini lu punya bakat nulis cerita anjir, serem banget monyet. Dari sanalah gue baru tahu Nul, kalau bokap Ari dulu sering ngatain dia anak gak guna, anak gak bisa ngapa-ngapain dan sebagainya, termasuk soal masak. Dan tiap Ari masak, bokapnya selalu jijik dan nyuruh ngebuang semua makanan yang dia buat. Sekarang dia simpan semua masakannya dan ngeliatin mereka sampai membusuk. Gila, tanda tanya, mungkin Nul. Tapi menurut gue ini juga sedih. Tapi yang bikin makin serem, dia pernah ngomong kayak gini juga. Lo percaya gak? Makanan yang dibenci itu dendam. Mereka ngebusuk bukan karena waktu, tapi karena rasa sakit. Quotes lu serem, tapi makanan busuk karena waktu sih jujur. Akhirnya gue pindah Nul. Tapi sebelum gue cabut, gue buka kulkasnya sekali lagi. Dan di sana ada satu wadah baru. Isinya nasi putih sama telur dadar. Dan di labelnya tertulis, buat temen kos yang bilang enak waktu nyicipin. Dan gue gak tahu gitu, gue harus senang atau takut. Yo, aduh, kok serem sih guys? Ini kenapa ada cerita serem di video gua guys? Ini kenapa ada cerita sedikit horor ya jatuhnya? Tapi di luar itu ada yang bisa kita dapat dari pelajarannya sih guys. Ya, intinya jangan buang-buang makanan. Oh, dan by the way, intermezzo sedikit guys, buat kalian semua yang suka dengerin confession kayak gini atau sekedar suka dengerin gua ngomong atau suka ngeliat dia, kan bisa kok nggak cuma ngeliat dari YouTube aja atau dari TikTok doang, kan juga bisa ngeliat dari ya YouTube sih, tapi nonton gua pas lagi live stream di YouTube. Jadi buat yang nggak tahu atau kalian yang udah tahu tapi nggak pernah join, gue cuma ngasih tau kalau gue live stream gue di YouTube tiap jam 7:30 malam WIB AC. Dan gue jamin live-nya bakal seru-seruan karena gue bakal ngebacain confession secara random. Abis itu gue bakal dengerin confession juga dari para penonton gue. Dan itu jujur serem-serem banget beberapa. Ini contohnya. Dia nanya kan, lo berapa kali ganti-ganti cowok? Banyak gitu. Kayak dengan gampangnya dia ngomong banyak lah, ganteng-ganteng lagi. Dia tiba-tiba ngomong kayak gini, aduh perut aku hamil. Dan gak cuman itu, gue juga suka nobar bareng viewers gue yang lucu-lucu, asik soy. Gue juga suka ngeriak, gue suka ngedabeng, gue suka main game, amin, gak tahu, itu gak janji. Tapi ya, pokoknya jangan lupa join ya guys, setiap jam 7:30 malam WIB. Jadi jangan lupa buat nyalain bell notifikasi dan segala ya guys, biar kalian tahu kapan gue upload video, kapan gue live, biar kalian dapat notif, nyalain semuanya. Oke, cerita terakhir.
Semoga aman. Hidung gua patah gara-gara ngejek anak sekolah gua yang mukanya kayak logo QRIS. Jadi gini Nul, gua tuh dulu suka ngebully orang, harus gua akuin. Gua malu, tapi sekarang udah enggak Nul. Gua suka ngejek-ngejek lah. Apalagi kalau ada anak-anak yang mukanya unik, dalam kurung jelek. Nah, di sekolah gua tuh ada satu anak Nul, mukanya kayak QRIS. Iya, logo QRIS. Iya Nul, QR code itu Nul. Tiap kali gue liat dia, gue tuh kayak gak bisa nahan. Pasti keluar kalimat kayak, ada si muka QRIS lewat. Minggir, muka QRIS kayak gimana aja. Ya awalnya dia diem-diem aja Nul, paling bete aja dikit. Tapi gue keterusan karena gue pikir itu lucu. Tapi muka QRIS tuh gimana men? Gue bahkan punya julukan buat dia Nul, namanya Bank Indonesia. Karena katanya kan BI yang keluarin QRIS. Jadi nama panjang dia adalah Bank Indonesia QRIS. Dan sumpah, karena teman-teman gue ngakak, jadi gue makin lanjut. Sampai suatu hari gue nyelutuk lagi depan kelas kayak, QRIS, kalau lewat scan dulu dong, sambil gue scan muka dia pakai HP gue. Gila. Tapi muka QRIS tuh gimana anjir, sumpah gue. Tiba-tiba Nul, dia ngamuk, langsung maju ke gue, terus gue di pojok kayak brak. Hidung gue patah. Nah, hidung gua patah tuh gara-gara pas jatuh ke lantai nabrak meja kayu. Dan itu darah kayak muncrat kayak keran bocor kayak buar gitu Nul. Oke, tapi muka QRIS tuh gimana dah? Semua orang kaget Nul, bener-bener kaget. Apalagi gua, bener-bener gak nyangka si muka QRIS bisa segalak itu. Muka QRIS galak tuh gimana? Pas gue dibawa ke rumah sakit sambil hidung gue diganjel tisu, gue baru sadar dan kepikiran Nul. Anjir, ternyata gue emang bully ya. Gue kira gue lucu, ternyata gue bikin orang sakit hati. Hati, kenapa gue ngomong hati anjir? Dari situ gue sadar, gak semua hal bisa dijadiin bahan ketawa dan bahan candaan. Gue mikir gitu sambil nangis-nangis, WK. Tapi Nul, gue ngomong satu hal dulu dong. Gue mau ngomong satu hal sebelum ceritanya lu beresin. Ya meskipun gue sadar gue salah, gue gak bohong anjir kalau muka dia tuh emang bener-bener mirip QRIS. Nah itu, muka QRIS tuh kayak gimana? Lu tahu kan Nul logo QR itu? Nah iya, mirip banget sama dia. Jadi sebenarnya gue gak bohong, gue cuman bego karena kebablasan aja pas ngejek-ngejek dia Nul. Minimal lu jelasin muka QRIS itu gimana, gue penasaran. Sekarang gue udah tobat, gak mau bully orang lagi. Tapi tiap kali gue buka Shopee atau GoPay, terus nge-scan QRIS, sumpah gue masih suka keinget muka dia. Muka QRIS gimana? Dan BTW hidung gue aman Nul. Gue gak tahu kenapa, tapi malah menjadi lebih mancung setelah operasi. Tapi muka QRIS gimana? Oke deh, sekian untuk cerita pada hari ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dari awal sampai habis. Dan buat kalian yang udah nonton sampai awal sampai habis, boleh dong coba buat komen QRIS. Karena dengan begitu gue bakal tahu kira-kira siapa aja sih di antara kalian yang bener-bener nonton gue dan support gue dari awal. Itu ngomong ulang lagi gue. Anyway, kira-kira dari cerita nomor 1, 2, dan 3, mana sih favorit kalian? Boleh dong coba tulis di komen juga mana cerita favorit kalian. Meskipun di cerita ketiga ini kita masih nggak tahu ya guys, muka QRIS tuh kayak gimana jujur. Oke lah anak-anak, sekian dan sampai jumpa, sampai bertemu di episode jangan lupa like anjir. Gila ya. Sekian dan sampai jumpa, sampai bertemu di episode berikutnya. Bye.